Halo para pendidik hebat di seluruh Indonesia. Kita ketemu lagi untuk ngebahas sesuatu yang penting banget nih. Ada peraturan baru soal dana bantuan operasional satuan pendidikan atau yang kita kenal sebagai dana BOSP. Peraturan ini, Permendikdasmen nomor 8 tahun 2026 bakal jadi panduan kita ke depan. Yuk kita bedah bareng-bareng isinya biar kita semua siap dan paham cara mengelolanya demi kemajuan sekolah kita. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih sebenarnya dana BOSP itu? Habis itu, kita dalemin lagi 3 jenis dananya, siapa aja yang berhak dapat, dan pastinya gimana cara pakainya yang benar. Nah, yang terakhir, kita bakal bahas soal pelaporan dan tanggung jawabnya. Siap ya? Langsung aja kita mulai. Oke, bagian pertama. Yuk kita samain dulu pemahaman kita, apa sih dana BOSP itu? Dan mungkin yang lebih bikin penasaran ya, kenapa pemerintah ngeluarin aturan baru buat tahun 2026? Emangnya ada apa? Gampangnya gini. Dana BOSP itu ibarat bensin buat operasional sekolah sehari-hari, tapi di luar gaji guru dan staf. Jadi ini buat beli buku, ngerawat gedung, bikin kegiatan ekstrakurikuler, dan lain-lain. Tujuannya cuma satu, biar semua sekolah, dimanapun itu, bisa ngasih pendidikan yang berkualitas. Nah, ini yang menarik dari peraturan baru ini. Ada 2 penekanan utama. Pertama, soal akuntabilitas. Pemerintah mau mastiin setiap rupiah yang keluar itu jelas pertanggungjawabannya. Kedua, ini yang keren banget, adalah kebijakan afirmasi. Jadi, ada suntikan dana ekstra buat sekolah-sekolah di daerah khusus, biar mereka bisa ngejar ketertinggalan. Keren kan? Sekarang, pertanyaannya, dana BOSP itu bentuknya gimana? Apa semua sekolah dapat jatah yang sama? Ternyata, enggak. Dana BOSP ini dibagi jadi 3 kategori. Masing-masing punya tujuan dan target yang beda banget. Yuk, kita lihat satu-satu. Nah, di tabel ini, kelihatan jelas banget bedanya. Yang pertama ada dana reguler, ini dana pokok buat operasional harian semua sekolah yang lolos syarat. Terus yang kedua, dana kinerja. Anggap aja ini bonus buat sekolah-sekolah yang berprestasi. Nah, yang terakhir ada dana afirmasi. Ini bantuan khusus buat ngebantu sekolah di daerah-daerah yang butuh perhatian lebih. Kebayang ya bedanya? Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering ditanyain nih. Sekolah saya berhak dapat gak ya? Nah, ini bagian yang krusial. Yuk kita cek bareng-bareng apa aja syaratnya. Ini dia syarat-syarat wajibnya. Tapi, coba deh lihat poin nomor 2. Update data di Dapodik paling lambat 31 Agustus. Ini penting banget. Anggap aja Dapodik ini gerbang utama. Kalau data sekolah kita nggak diupdate sebelum tanggal itu, ya gerbangnya ketutup. Dana buat tahun depan nggak bakal bisa cair. Jadi, ini bukan sekedar urusan administrasi, tapi prioritas utama. Terus gimana cara ngitung besarannya? Gampang kok logikanya, semakin banyak siswa valid dengan NISN yang datanya benar di Dapodik, ya semakin besar juga dana reguler yang diterima sekolah. Makanya, akurasi data di Dapodik yang tadi kita bahas, itu jadi vital banget. Oke, kita anggap dananya udah cair. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara belanjainnya biar benar dan nggak jadi masalah? Nah, mari kita bedah aturan mainnya. Coba lihat deh diagram donat ini. Gampang banget bacanya, ada beberapa aturan penting di sini. Contohnya, minimal 10% dari dana BOS reguler itu wajib dialokasikan buat beli buku perpustakaan. Terus, buat perawatan ada batas atasnya, maksimal 20%. Nah, buat honor juga ada aturannya, yang bakal kita bahas lebih detail setelah ini. Nah, ini poin penting yang perlu dicatat. Aturan main soal honorarium ini beda antara sekolah negeri dan swasta. Sekolah negeri bisa pakai maksimal 20% dari dana buat honor. Sementara itu, sekolah swasta punya jatah lebih besar, sampai 40%. Ini kemungkinan besar buat ngebantu sekolah swasta yang sumber dananya lebih mandiri. Sekarang, ini dia daftar lampu merahnya. Dana BOSP itu sama sekali nggak boleh dipakai buat bangun gedung baru. Terus, jangan coba-coba dipinjemin ke pihak lain. Beli software pelaporan juga nggak boleh kan, sistemnya udah disediain gratis sama kementerian. Dan yang paling dasar, dana ini adalah dana publik, jadi harus bersih dari kepentingan pribadi atau kelompok. Titik. Kalau penggunaan dananya udah benar, tentu harus diimbangi sama pelaporan yang disiplin juga. Ini dia bagian terakhir yang sering jadi penentu kelancaran dana di periode berikutnya. Yuk, kita bahas soal pelaporan. Ada 2 tanggal yang wajib banget dilingkari di kalender sekarang juga. Pertama, 31 Juli. Ini buat laporan tahap 1. Kedua, 31 Januari tahun depannya. Buat laporan final. Dua-duanya nggak bisa ditawar. Nah, ini dia alasannya kenapa tanggal 31 Juli itu penting banget. Laporan tahap 1 itu ibarat kunci buat ngebuka berangkas dana tahap 2.
Kalau kita telat ngasih kuncinya, ya berangkasnya bakal kekunci terus. Ini bisa bahaya, bisa ganggu banget keuangan sekolah buat sisa tahun ajaran. Peraturan baru ini juga tegas banget soal sanksi. Telat lapor itu bukan cuma nunda pencairan, tapi benar-benar motong jumlah dana yang bakal kita terima. Telat sebulan di Agustus, dana dipotong 2%. Masuk September, potongannya jadi 3%, dan begitu seterusnya. Pesannya jelas banget, disiplin atau kena denda. Dan ini adalah konsekuensi paling fatalnya. Kalau laporan tahap 1 nggak diserahin sama sekali sampai batas akhir di 25 Oktober, dana tahap kedua buat tahun itu bakal hangus. Jumlahnya 0. Ini adalah pesan paling keras tentang pentingnya akuntabilitas. Jadi, setelah kita bahas panjang lebar, apa 3 hal utama yang harus kita ingat? 1. Kenali jenis dana yang diterima sekolah Anda. 2. Anggarkan dengan bijak, patuhi semua aturannya. Dan 3, ini yang paling penting, jangan pernah telat lapor. 3 hal ini adalah kunci sukses pengelolaan dana BOSP 2026. Pada akhirnya, semua aturan ini dibuat bukan buat nyusahin, tapi justru buat jadi peluang. Dengan paham aturan mainnya, pertanyaan sebenarnya adalah gimana sekolah kita bisa berinovasi dengan dana ini? Gimana kita bisa mengubah angka-angka ini jadi program nyata yang bikin siswa-siswi kita jadi lebih pintar, lebih kreatif, dan lebih semangat ke sekolah? Semoga pembahasan ini bermanfaat ya. Selamat berkarya!